Assalamualaikum, salam literasi. Butuh buku edisi Ramadan 1446 Hijriah dengan semangat yang sama. Tahun ini kita semangat tahun Ramadan ini adalah belajar di bulan suci belajar sejarah Nabi. Bersama buku ini, buku kelengkapan tarikh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Munawar Khalil. Hari ke-8 kita memasuki bab ke-17 dan 18. Kok hari ke-8? Hari ke-9 ya. Jadi hari ke-9 kita masuk ke bab 17 dan bab 18. Bab 17 ini tentang tersiarnya dakwah Islam di kota Madinah. Nanti bab 18 tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Oke ya. Sekarang ke bab 17 dulu. Saya akan ringkas-ringkas saja karena kisahnya detail lengkap ada di buku ini. Jadi teman-teman silahkan nanti menikmatinya. Tapi saya akan ceritakan runutannya lah, minimal terasa semangatnya. Seperti biasa ini butuh buku bukan review, bukan bedah buku secara akademisi. Ini hanya tentang apa yang saya pikirkan dan apa yang saya rasakan terhadap satu buku setelah saya menikmatinya. Jadi bab 17 ini tentang tersiarnya dakwah Islam di kota Madinah karena awalnya gini, di bab subbab ini itu diceritakan bagaimana Nabi mulai rutin menerima kedatangan, bukan menerima sih, menyiarkan Islam ke tamu orang-orang di luar Mekah. Jadi karena di Mekah lebih ini ya, penolakannya cukup kuat sehingga akhirnya tamu-tamu yang datang ke Mekah itulah yang didakwai oleh Rasulullah. Dan mulai banyak ya. Namun sayangnya ini menarik, nanti bisa kita kaji dari sudut fikih dakwahnya gitu ya. Jadi akhirnya yang banyak tergerak gabung itu adalah penduduk kota Mekah yang miskin, budak-budak, orang yang dipandang bodoh di lapisan bawah. Jadi bukan orang-orang yang cukup berpengaruh. Dan ini terus tentu saja ini mempengaruhi laju percepatan jumlah pengikut Nabi Muhammad karena mereka bukan orang-orang yang punya kapasitas untuk mengajak. Nah, sehingga akhirnya ya tadi semangatnya kepada orang-orang yang di luar Mekah yang datang. Nah, termasuk adalah orang-orang Madinah. Di Madinah itu kan ada Yathrib ya. Dulu sebelum Madinah namanya kota Yathrib. Di Yathrib itu ada pertentangan dua suku yang cukup melegenda gitu. Udah lama sekali, yaitu antara Aus dan Khosraj. Mereka saling berseteru padahal mereka sebenarnya saudara. Nah, yang menariknya itu pas pertama sih Khosraj dulu. Ada beberapa 6 orang Khosraj yang datang ketemu Rasulullah dan tertarik dengan seruan Nabi. Akhirnya mereka menerima dakwah Islam dan bersahadat gitu ya. Terus kemudian mereka balik ke Madinah. Nah, berikutnya mereka kembali datang itu sudah ber-12 dan ini racikan. Kalau tadi kan Khosraj saja, sekarang racikan Aus dan Khosraj. Sehingga mereka berkumpul dan bahkan dibaiat oleh Nabi Muhammad gitu ya. Dibaiat sumpah setia terhadap Nabi Muhammad, dan adapun baiatnya itu adalah tentang 10 sumpah gitu ya, 10 hal ya. Hendaklah kamu menyembah Allah ya, dan janganlah menyembah yang lainnya. Kedua, jangan mengambil hak orang lain tanpa izin. Masya Allah ya, bagus banget ya sumpahnya ya. Ketiga, jangan melakukan zina. Keempat, jangan membunuh anak-anak. Kelima, jangan kau berdusta dan berbuat kedustaan. Keenam, janganlah kamu menolak perkara yang baik. Ketujuh, hendaklah kamu mengikuti Rasulullah baik pada masa susahnya maupun pada masa senangnya. 8, hendaklah kamu mengikuti Rasulullah baik terpaksa maupun tidak. Ya. 9, janganlah kamu merebut sesuatu perkara dari ahlinya yang mengerjakannya, kecuali jika kamu melihat dengan nyata-nyata ada kekafiran orang yang mengerjakan perkara itu dengan tanda-tanda bukti dari Allah yang menunjukkan kekafirannya. Jadi nggak boleh main ambil pekerjaannya, perkara dari ahlinya gitu. Artinya kalau ahlinya itu bukan umat, ini juga nggak apa-apa selama dia tidak melanggar, tidak masuk kategori kekafiran gitu ya. 10,
hendaklah kamu mengatakan kebenaran hak dimanapun saja kamu berada, dan janganlah kamu takut dan khawatir terhadap orang yang mengerjakan agama, celaan terhadap orang yang mengerjakan agama Islam. 10 ya, 10 hal yang menurut saya itu ikatan-ikatan yang sangat positif untuk sebuah masyarakat ya. Dan kemudian mereka meminta, tolonglah ya Rasul, kata orang-orang Madinah, karena semakin lama semakin banyak ini. Terus akhirnya minta diberikan ulama mubalik yang dikirim ke sana. Kemudian Rasulullah mengutus 2 orang, Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Umi Maktum. Nah, mereka berdua inilah yang menjadi imam di Madinah. Dan konon katanya terus bertambah sampai ratusan ya. Di Madinah semakin besar, dan Mus'ab bin Umar melaporkan bahwa di tiap Sabtu bangsa Yahudi di Yastrib itu rutin mengadakan pertemuan untuk syiar agama mereka antar Yahudi di sana. Kemudian Nabi Muhammad, kalau gitu Jumat siang kita bertemu, kumpulkan setiap kaum muslimin di Madinah, di Yastrib ya, untuk berkumpul di Jumat siang, sholat 2 rakaat gitu. Lalu ada ceramah, dan itulah yang menjadi awal mula sholat Jumat. Jadi akhirnya menjadi kewajiban umat Islam. Jadi awalnya ternyata di Madinah dalam rangka syiar, karena hari Sabtunya ada Yahudi. Nah, di musim haji berikutnya ini lebih banyak lagi ya. Akhirnya pada datang ke mana? Ke Makkah naik haji, dan sekaligus akhirnya Baiat Aqobah yang kedua. Baiat Aqobah yang kedua ini jumlahnya 75 orang. Jadi semakin lama semakin besar. Ini menarik ya. Sampai akhirnya Rasulullah mengangkat pengawas, melantik pengawas, disebutnya nakib ketua, untuk menjadi perwakilan di Madinah. Dan mereka segera, dan untung selama baiat itu langsung diserahkan, dipulangkan ke Madinah, dan ternyata kaum Quraisy, kaum kafir Quraisy, musyrikin Quraisy itu tahu, disamperin di tempat baiat itu, untung mereka sudah kembali. Bahkan ada yang ketangkap ya, 2 orang ketangkap, 1 lolos lari, yang 1 di haji siksa ya. Tapi akhirnya diselamatkan oleh ada yang melindunginya. Nah, itu kisah-kisahnya. Seru sih, dramatikal banget ya. Kemudian kandungan ayat-ayat apa yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah. Jadi sebelum di Mekah itu disebutkan di sini. Pokok-pokok kandungan ayatnya. Karena ayat Makkiyah itu kan ayat-ayat tauhid ya. Tauhid, tidak menyekutukan Allah gitu-gitu ya. Nah, itu ini ada kajian, dibahas dalam beberapa lembar dalam buku ini, cukup detail ya. Nah, itu bab 17. Bagaimana dengan bab 18? Bab 18 adalah kisah hijrahnya Nabi Muhammad. Jadi perlahan-lahan semua berangkat, satu-satu berangkat. Nah, di bab 18 ini seru ya, karena bagaimana ada yang hijrahnya sembunyi-sembunyi berangkat ke Madinah. Ada yang terang-terangan seperti Umar bin Khattab ya kan. Terus Abu Bakar izin mau ikut langsung berangkat hijrah, tapi tidak diberikan izin. Rasulullahnya diam saja. Ternyata memang Rasulullah ingin berhijrahnya bersama Abu Bakar. Ini juga dramatikal nih, ketika diam-diam mau berangkat kan sudah dikejar, lalu Abu Bakar dan Nabi Muhammad bersembunyi di gua Thur. Kemudian ya ada kasus ular ya, Abu Bakar digigit ular, dan Ali bin Abi Thalib yang menggantikan Nabi tidur di rumahnya, yang akhirnya dia ditangkap sama kaum Quraisy ya, ketika mau bunuh ternyata kok bukan Nabi Muhammad gitu, malah Ali, dan Ali mengatakan saya nggak tahu Nabi di mana gitu, sampai akhirnya diajar juga, sampai disiksa selama 1 jam, dianiaya. Tapi Ali kan orang yang sangat gagah ya, jago berantem, jadi aman ya. Nah, begitulah ya kisah-kisah dramatikal di sekitaran hijrah Nabi, dan menurut saya ini cukup menarik ya. Makanya saya senang membaca. Tapi mohon maaf ya, saya nggak bisa menceritakan dengan storytelling yang baik itu terhadap kisah-kisah ini karena waktu juga ya, karena waktunya kurang leluasa. Tapi saya sangat merekomendasikan teman-teman membacanya. Saya termasuk yang udah sering mendengar kisah-kisah ini, tapi ketika membaca detailnya saya menikmati bagaimana ya, seperti kayak bayangin kayak di film gitu ya. Dan saya pikir ini adalah
oke lah ini namanya putu buku ya, saya sudut pandang dari seorang putu ya. Saya di dalam hal ini, saya merasa bahwa ada satu hal yang harus saya syukuri, kita syukuri bersama, yaitu nikmat pikiran kita. Jadi pikiran kita itu Masya Allah, dari membaca sirah itu saya merasa seperti ada di Makkah, seperti ada di Madinah, seperti ada di perbukitan antara Makkah dan Madinah, seperti ada di Gua Thur gitu kan, seperti ada di sekitaran Ka'bah masih banyak berhala, rapat-rapat para petinggi Quraisy musyrikin gitu. Bagaimana itu saya kayak seperti tergambar ketika kita membaca sirah Nabi, karena nikmat pikiran. Dan saya pikir kesempatan kali ini mungkin kita mengaturkan alhamdulillah ya, puji kepada Allah karena nikmat pikiran yang menurut saya dahsyat, seperti pintu kemana saja dan membawa kita kemana-mana hanya dengan membaca dan menikmati cerita-ceritanya. Dan ini sesuatu banget gitu ya. Ya itulah maaf Batu. Itulah bab 17 dan bab 18. Ketemu lagi nanti di bab 19 dan 20. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.